Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafis dari Desa Jati Gede, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Dulu sekolah di Atanwir selama 6 tahun, MTS, Aliyah. Kemudian saya melanjutkan ke Pondok Pesantren Langitan selama kurang lebih 8 tahun. Setelah itu saya pulang ke rumah mempunyai ide membuka suatu usaha di bidang jasa, yaitu laundry. Jadi awal mula berdirinya laundry itu karena waktu itu saya punya teman di desa, satu desa, yang kebetulan tiap saya pulang ke rumah itu kita nongkrong atau ngopi istilahnya. Nah, dari obrolan-obrolan itu kami mempunyai ide untuk membuat usaha, yaitu laundry. Daripada ngopinya itu kayak bahas-bahas yang nggak jelas, yang kurang bermanfaat, akhirnya dari kami sepakat untuk membuat laundry biar ngopinya itu ada pembahasan yang jelas, yang bermanfaat juga dan menghasilkan. Ya sudah, akhirnya kami bertiga sepakat untuk patungan. Terus kami membeli peralatan laundry dan juga mencari toko untuk laundry itu. Kami mencari di sekitar Bojonegoro, tepatnya di Jalan Panglima Polim. Kami membuka lowongan pekerjaan untuk 2 orang. Nah, untuk laundry itu khusus wanita. Jadi kami bertiga itu nekat, otodidak. Memang sebelumnya dari kami itu nggak ada yang berpengalaman di dunia laundry. Tapi ya kita bismillah, kita jalani bersama-sama. Kalau ada masalah ya kita atasi bersama. Kalau ada kendala ya kita cari solusi bersama dan akhirnya berjalan. Untuk modal awal kurang lebih ya 35. Ya tinggal bagi aja 35 juta dibagi 3 itu berapa. Jalanan awal ya memang baru pertama ya kita masih apa ya, kayak amatir lah. Amatir ya, kita mencari informasi terkait dunia laundry ya di internet, di YouTube, dan tanya ke trainernya yang menjual alat laundry tadi. Kalau ada komplain gimana cara mengatasinya, kalau ada masalah-masalah teknis. Jadi untuk yang paling berkenang buat saya itu waktu itu kan ya saya sudah punya tabungan, cuma belum cukup untuk modal laundry. Akhirnya saya terpaksa menjual HP untuk tambahan modal. Terus saya juga dipinjami sama kakak saya. Akhirnya terkumpul, ya sudah, terus kita jalan. Kalau hambatan alhamdulillah ya ada, tapi nggak begitu besar ya. Kayak masalah-masalah teknis di dalam laundry itu. Kalau masalah besar ya alhamdulillah nggak ada. Memiliki karyawan yang istilahnya itu masih belum bisa beradaptasi dengan keadaan. Jadi kita harus bisa memberikan edukasi bagaimana caranya karyawan kita itu nyaman kerja di laundry gitu. Itu salah satu kendala teknis, dan alhamdulillah setelah kami jalani ternyata kami bisa, dan ya sama-sama nyamannya antar karyawan dan kami sampai sekarang. Konsepnya kita antar jemput gratis di area kota. Terus waktu itu kami membuat promo untuk grand opening. Waktu itu diskon 10% untuk semua transaksi. Jadi waktu itu kami minta bantuan admin dari IG Bojonegoro, IG Berita Bojonegoro, terus ke ojek online Bojonegoro untuk membantu mempromosikan laundry. Nah, kami sebarluaskan di media sosial
Otomatis kan kita semua juga membuat kayak status atau postingan gitulah. Terus kita juga minta bantuan ke akun-akun yang sudah banyak followersnya. Terus ada apa relasi dari teman-teman, tetangga-tetangga sekitar gitu. Jadi itu kan dekat dengan perumahan Paulim Regensi ya. Nah, kebetulan teman saya itu rumahnya di kawasan Paulim Regensi, jadi mudah untuk menyebarluaskan terkait laundry. Jadi waktu itu kita laundry dapat 1 bulan, terus dapat orderan dari bupati dan rumah dinas. Sampai bupati tidak menjabat lagi, rumah dinas juga terkadang masih laundry. Jadi setelah kita membuka laundry di Bojonegoro 1,5 tahun kita sudah bisa membuka cabang lagi di daerah Sumberjo. Awal-awalan saya buka laundry itu ya hanya cukup untuk gaji karyawan. Jadi ya kita nggak dapat apa-apa, tapi kita bisa memberi gaji karyawan tepat waktu dan sesuai dengan nominalnya. Omset alhamdulillah tiap bulan semakin naik, semakin naik, semakin naik. Kalau yang di Polim itu lebih dari 10. Jadi 3 orang ini ya hanya menerima laporan. Kalau ada kendala atau apa ya kita yang mengatasi. Kalau tiap harinya yang kerja ya ada karyawan 3 orang. Kalau yang di Polim awal-awalnya 2 orang, terus tambah ramai akhirnya kita tambah 1 orang jadi 3 orang. Kalau yang di Sumberjo itu 2 orang. Sekarang buka cabang lagi di Mburno, ini baru buka ya, yang ini yang di Mburno baru buka 2 bulan. Alhamdulillah ya lumayan hasilnya, meskipun belum sesuai dengan yang di Sumberjo atau di Bojonegoro, tapi alhamdulillah pendapatan sudah lumayan, sudah bagus, trennya sudah bagus. Dari bulan pertama ke bulan kedua ada kenaikan. Kendala yang dialami yang di sini itu pertama itu untuk airnya. Akhirnya awal-awalan kita kesulitan dan akhirnya ya alhamdulillah kita sudah menemukan solusi. Karena kan ini waktu kita buka di Burno itu kan kebetulan bersamaan dengan masih kemarau panjang, jadi sulit, airnya itu sulit. Untuk solusinya ya akhirnya kita sempat membeli air. Ya yang penting ada niat yang kuat ya, ada keyakinan dan ada niat yang kuat untuk bekerja. Kalau modal itu bisa dicari, kalau ada niat dan keyakinan bisa pinjam dulu atau nabung dulu kan ya. Kalau di laundryku itu pasti ada evaluasi, minimal 1 bulan sekali kita evaluasi, ada perubahan apa, ada perbaikan apa dan lain-lain, kita evaluasi. Jadi usaha itu tergantung manajemennya, pengelolaannya ya. Kita harus selalu semangat untuk memberikan kemanfaatan pada orang lain. Jadi niat kami membuat laundry itu bukan karena ingin kaya atau ingin mendapatkan uang yang banyak, enggak ya, karena kami ingin berusaha menjadi orang yang bermanfaat. Kita membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang belum punya pekerjaan. Itu sudah menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami. Meskipun kami belum mendapatkan apa-apa, yang penting orang-orang sudah bisa menikmati hasil kerja mereka. Saya dari kecil sudah ditinggal oleh orang tua. Jadi dari kecil sudah dilatih hidup mandiri, tidak bergantung dengan orang tua, tidak bergantung dengan orang lain. Akhirnya dengan keadaan itu saya harus bangkit, dan akhirnya ya bismillah saya membuat usaha laundry dengan teman-teman, dan alhamdulillah sampai sekarang jalan dan meningkat, selalu berkembang meskipun ada kendala-kendala, dan alhamdulillah bisa teratasi. Kalau laundryku semuanya ada 4, karyawannya berarti 7. Yang pertama di Polim, Bojonegoro, Jalan Panglima Polim.
Yang kedua di Sumberjo. Sumberjo itu tepatnya di timur Polsek. Yang ketiga di Ngumpak Dalem, Dander, dekatnya Pondok Ar-Rasyid, Dander. Terus yang keempat di Burno. Burno itu di Gajah Bolong, utaranya Taman Gajah Bolong. Kalau omset keseluruhan kita belum pernah ngitung. Kisaran ya 25 sampai 30 kurang lebih lah. Ya karena mudah diucapkan dan menjadi kayak seolah-olah itu semuanya bisa memiliki brand itu. Jadi semua orang kan bisa mengucapkan laundryku. Jadi seolah-olah kesannya itu memang ya laundry untuk semuanya, bukan hanya 3 orang ini. Maka kita beri nama laundryku. Itu usulan dari teman saya. Terus harus menyiapkan niat dan keyakinan itu pasti ya. Tapi selain itu juga harus menyiapkan mentalnya. Mental gimana kalau nanti usahanya ini rugi, bangkrut, atau nggak jalan, atau ada kendala apapun, itu harus disiapkan. Harus ada antisipasinya. Kalau misalkan usahanya itu nggak jalan atau bangkrut atau apa, nggak sesuai harapan, jadi harus ada antisipasinya. Jadi mentalnya yang harus dipersiapkan, paling utama mental. Untuk teman-teman semuanya, ya tetap semangat untuk bekerja dan memberikan kemanfaatan bagi orang lain, karena Nabi sendiri bersabda sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan kemanfaatan untuk manusia yang lain. Manusia itu nggak harus satu agama dengan kita. Jadi meskipun beda agama, tapi orang itu baik, ya kita dianjurkan untuk memberikan kemanfaatan tanpa memandang agamanya apa, sukunya apa, dan lain-lain. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.